Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah kasih sayang Tuhan yang boleh kami terima. Hingga saat ini Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan. Syukur kepadamu ya Allah. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Olehnya kami memohon tolong urapi kami semua, agar firman yang kami dengarkan, kami diberikan kekuatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong kami. Amin. Roma pasal 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema tidak terpengaruh oleh kelaliman. Pembacaan firman Tuhan hari ini jelas menyatakan bahwa Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Khususnya di ayat 6 dalam pembacaan Roma pasal 2. Pasti kepada orang yang hidup dalam kebenaran akan diberikan kehidupan kekal. Sebaliknya, bagi yang tetap hidup dalam kelaliman akan memperoleh murka dari Tuhan. Artinya penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Tetapi seringkali yang kita lihat adalah orang jahat tetap mujur dan sepertinya hidup dalam kebahagiaan. Ini adalah penglihatan secara mata jasmani. Namun tidaklah demikian adanya. Mungkin mereka berlimpah dengan harta, tapi sesungguhnya jiwa mereka kosong, merana, dan hatinya tidak tenang. Hal inilah yang pasti mengganjal di benak setiap orang percaya. Bahkan Nabi Yeremia pun menanyakan kepada Tuhan, "Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga." Yeremia 12 ayat 1b sampai dengan ayat 2a. Sekelas Nabi Yeremia pun menanyakan hal yang demikian kepada Tuhan. Karena dia bingung, kok orang-orang fasik malah sangat mujur. Saudara, bukankah kita juga bersikap demikian? Betul, secara manusia kita memang kadang iri, bahkan marah kepada Tuhan. Mungkin juga kita berkata dalam hati, percuma bersusah payah melayani Tuhan, toh hidupku tidak ada perubahan. Kok saya malah susah? Orang yang tidak takut, tidak sayang Tuhan, orang fasik, malah hidupnya hebat, mewah, luar biasa. Mungkin itu yang kita alami. Mungkin kita berkata, udahlah, tidak perlu terlalu rohani, apa-apa pelayanan. Hidup seperti orang dunia sajalah sudah. Saudara, saya tegaskan, stop berpikir demikian. Karena dengan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita suam-suam kuku alias tidak dingin dan tidak panas, Tuhan akan memuntahkan kita dari mulutnya. Artinya bahwa kalau kita mengikut Tuhan jangan setengah-setengah. Jangan kita membandingkan hidup kita dengan mereka yang tidak ikut Tuhan. Jangan kita membandingkan hidup kita dengan mereka yang hidup dalam kefasikan, dalam kelaliman. Sekali iring Yesus, tetap iring Yesus. Sekali kita berkomitmen hidup kudus di hadapannya, mari tetap hidup kudus di hadapannya.
Sekali kita mengambil komitmen untuk tetap melayani Dia, dalam situasi apapun, dalam keadaan sulit sekalipun, mari tetap kita melayaninya. Apapun keadaannya, janganlah kita sampai terpengaruh dan terbawa oleh arus dunia ini. Tuhan menghendaki agar kita tetap setia sampai akhir. Memang tidak mudah menjadi orang saleh, terlebih di akhir zaman ini, di mana banyak sekali ujian dan tantangan yang menghadang setiap orang percaya. Namun janji Tuhan jelas bahwa Dia akan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Dan pada saatnya kita akan melihat bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara hidup orang benar dengan hidup orang fasik. Tuhan selalu adil dengan perbuatannya. Ia pun akan membalaskan setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Jika perbuatan saya dan saudara adalah melayani kehendak-Nya, melakukan yang baik yang memuliakan Tuhan, maka itulah yang akan kita terima, ialah segala kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saudara, tetaplah hidup dalam kebenaran, sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk tetap menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang dapat menguatkan iman kami, bahkan panggilan kami untuk melayani Engkau. Ya Bapa, biarlah Engkau menolong dan memberkati kami, agar kami hidup dalam ketenangan, kedamaian. Kami dapat menikmati segala berkat-Mu sebagai buah dari kesetiaan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah dari pikiran kami untuk membandingkan diri kami dengan mereka yang masih hidup dalam kefasikan, kelaliman. Karena kami percaya suatu hari kelak, pada waktunya Tuhan akan membalas setiap perbuatan kami. Dan biarlah perbuatan kami adalah perbuatan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, berkatilah kami umat-Mu di sepanjang hari ini. Kasih sayang dan anugerah-Mu menyertai kami senantiasa. Ini doa kami Bapa, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.